beriman itu diperintahkan illa liya'budullah, melainkan beribadah kepada Allah mukhlisin. Digunakan kata ikhlas, mukhlisin. Akhlasa adalah kata kerjanya, sedangkan orang yang memiliki sifat ikhlas itu disebut dengan mukhlis. Orang yang ikhlas murni, niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, lahuddin, murni karena menjalankan agama, tuntunan yang dititipkan, dikirimkan, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril. Oleh sebab itu ketika orang-orang kafir musyrik berkurban, mereka juga melaksanakan kurban, karena kurban ini telah ada pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika mereka berkurban, tapi ada unsur riya. Mereka ambil itu darah kambing, onta, lalu mereka tempelkan ke dinding Ka'bah, lalu mereka ambil darahnya, mereka ambil tanduknya, mereka letakkan di tepi Ka'bah untuk menunjukkan inilah sedekah si fulan, inilah kurban si fulan. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah ayat ini yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha, dagingnya tidak sampai kepada Allah, wala dima'uha, darahnya juga tidak sampai kepada Allah. Lalu apa yang sampai kepada Allah? Walakin yanaluhu taqwa, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari orang yang melaksanakannya. Kenapa disebut takwa? Karena sifat takwa, sifat merasakan takut hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Sifat takwa, rasa kedekatan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Itulah letak kemurnian, keikhlasan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Nawawi mengutip surat Ali Imran ayat 29. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Qul, katakanlah ya Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum, andai kamu sembunyikan apa yang ada di dalam dadamu, au tubduhu, atau engkau nyatakan, ya'lamullah, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ayat ini menanamkan sekali lagi tentang sifat ikhlas, bahwa ketika kita sembunyikan atau kita nyatakan atau ada terlintas hal-hal yang tidak diridai Allah, maka orang yang beriman meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang ada dalam hati seorang hamba. In tukhfu ma fi sudurikum, andai engkau sembunyikan apa yang ada dalam dadamu, au tubduhu, atau engkau nyatakan lewat lidahmu, ya'lamullah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan hal itu. 3 ayat ini diletakkan, dimuat oleh Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan tentang ikhlas dan menghadirkan niat agar setiap pribadi muslim dalam setiap perbuatan, ucapan, kondisi, keadaan dia merasakan hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pedagang, bila dia adalah seorang pedagang yang mukhlis, yang ikhlas, maka dia tidak akan curang pada timbangan. Seorang guru, kalau dia seorang guru yang ikhlas, maka dia akan datang tepat waktu karena dia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Seorang murid, kalau dia ikhlas tanpa ada tekanan dari yang lain, maka dia akan tuntut ilmu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mencontek, dia tidak akan curang. Seorang penguasa, kalau dia penguasa yang ikhlas, memahami bahwa kekuasaan itu adalah milik Allah yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, maka dia akan beramal karena Allah. Andai dia terima sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, dia tidak gelisah, karena itu semua adalah bagian ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya yang ikhlas, maka dia ringan bersedekah, berbagi kepada orang lain, karena dia pahami bahwa kekayaan itu bukan sepenuhnya hasil jerih payahnya, akan tetapi ada unsur lain, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama yang ikhlas, maka dia tidak gelisah ketika seruannya diacuhkan oleh orang lain, karena dia tidak melihat hasil dari apa yang dia sampaikan, tapi Allah Ta'ala menilai apa yang sudah dia lakukan. Seorang ibu rumah tangga yang ikhlas, maka dia akan selalu bekerja keras dan dia tidak pernah berputus asa, karena dia yakin bahwa segala yang dia lakukan dilihat, diperhatikan dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan itulah yang selalu kita jaga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala berjanji dalam Al-Quran, inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku yang ikhlas, laisa laka alaihim sultan, hai syaitan, engkau tak punya kuasa terhadap mereka. Allah katakan itu, dan syaitan pun mengaku tentang hal itu. Aku akan goda mereka, kata syaitan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa tembok
ikhlas